Jangan lupa ya subscribe, kemudian like dan share juga videonya jika kamu suka. Cerita legendaris perempuan Lombok, Denda Cilinaya episode terakhir. Pada episode sebelumnya, Raden Panji hampir dibunuh oleh orang-orang dari Pelapak Nuntang. Sampai akhirnya datanglah Denda Cilinaya yang menyelamatkannya. Mereka semua menghadap Raja Daha untuk menjelaskan permasalahan yang sebenarnya. Putriku, kenapa kamu begitu berani memegang tangan laki-laki yang tidak kamu kenal? Tanya Raja Daha kepada Cilinaya. Pada episode terakhir ini kita tuntaskan kisahnya. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe, like, dan di share videonya. Serta klik tombol loncengnya sehingga mendapatkan informasi tentang video berikutnya. Mendengar pertanyaan ayahnya Raja Daha, Denda Cilinaya pun menjawabnya dengan berkata, "Ya ayah, sebenarnya ada sesuatu yang harus saya ceritakan. Di belakang saya bukanlah orang asing. Maksudnya adalah Raden Panji atau Raden Madiun yang saat itu posisi duduknya berada di belakang Cilinaya. Saya pernah meminta kepada ayah tentang diadakan sebuah pesta besar. Sampai akhirnya kita laksanakan sejak beberapa hari lalu. Dan inilah tujuan dari mimpi saya terhadap pesta besar ini." Tambah Cilinaya kepada ayahnya Raja Daha. "Bukankah ayah memiliki saudara, yaitu Raja Keling?" "Ya, memang benar," jawab Raja Daha. "Ayah dan saudara ayah Raja Keling dulu tidak memiliki keturunan. Sampai akhirnya harus mengunjungi kayangan di mana di sana tempat keramat untuk melakukan doa." "Benar sekali anakku. Ayah dan saudara ayah memang sama-sama tidak memiliki anak. Sampai akhirnya kami berdoa di tempat keramat yang ada di kayangan. Dan pada akhirnya kami dikaruniain anak. Saya mendapatkan anak perempuan. Dan Raja Keling mendapatkan anak laki-laki." Denda Cilinaya bertanya lagi, "Di manakah putri ayah?" "Putri ayah diterbangkan angin saat pulang dari kayangan. Waktu itu acara potong rambut. Semua itu terjadi karena saya tidak menepati janji untuk membawa kerbau dan semua perlengkapan seperti emas dan lain-lain. Sampai akhirnya putri saya jadi korban. Dan sampai saat ini kami tidak tahu dia di mana. Apakah masih hidup atau sudah meninggal? Kalaupun masih hidup, dia mungkin seusiamu," jawab Raja Daha. "Putri ayah yang diterbangkan angin bernama Denda Ratsasi memang masih hidup. Dan saat ini ada di depan ayah, yaitu saya sendiri," ungkap Denda Cilinaya. "Saya dipungut oleh Inak Bangkol dan Amak Bangkol, dan dijadikan sebagai anak angkatnya. Dan saya diberikan nama Cilinaya." Tambahnya menceritakan cerita kehidupan kepada ayahnya Raja Daha. Suasana di kerajaan Daha begitu hening setelah mendengar perkataan dan juga cerita dari Cilinaya. Dan Raja Daha pun merasakan sesuatu yang sangat berbeda dalam hatinya. Karena yang saat ini dianggap anak angkat adalah anak kandung sendiri. Cilinaya pun melanjutkan tentang kisah hidupnya di hadapan Raja Daha dan juga para pembesar kerajaan, termasuk orang-orang dari Pelapak Nuntang. "Ketika saya memasuki usia gadis, datanglah Raden Panji yang saat itu sedang menumpang istirahat waktu melakukan perburuan. Sejak saat itulah saya mengenal cinta yang pertama dan terakhir, sampai akhirnya saya dan Raden Madiun pun menikah. Tetapi ayah Raden Panji, yaitu Raja Keling tidak merestui kami, sehingga kami diusir dari kerajaan Keling. Kami akhirnya tinggal di sebuah kebun bersama Inak Sudak. Raja Keling tidak merestui kami karena dianggap saya orang biasa, bukan keturunan bangsawan atau anak raja. Tidak sampai di situ saja. Beberapa tahun setelah saya memiliki putra yang baru berusia beberapa hari, saya pun dibunuh oleh Pek Tue di Tanjung Menangis atas perintah Raja Keling." Suasana berubah menjadi gaduh. Setelah Denda Ratsasi menceritakan tentang bagaimana Raja Keling membunuhnya, Raja Daha pun seketika langsung pingsan sesaat. Denda Cilinaya pun kembali melanjutkan ceritanya setelah ayahnya Raja Daha sadar. "Orang yang ada di belakang saya tidak lain adalah suami saya Raden Madiun, putra dari saudara ayah Raja Keling. Dan anak yang bersamanya adalah anak kami, cucu ayah yang bernama Raden Megatsi." Semua orang keheranan termasuk orang-orang dari Pelapak Nuntang. Pada akhirnya,
Semua meminta maaf kepada Raden Panji, terutama yang dari pelapak Nuntang yang ingin membunuh Raden Panji. Setelah semua jelas dan tuntas yang diceritakan oleh Denda Cilinaya, Raja Daha pun memerintahkan Adipati untuk menyampaikan berita itu kepada Raja Keling. Adipati pun langsung berangkat. Tidak lama di perjalanan, akhirnya tiba di kerajaan Keling. Waktu itu, Raja Keling bersama para pembesar kerajaan sedang berkumpul di Bencingah. Adipati langsung menghadap Raja Keling dan menyampaikan tentang putri Raja Daha yang sudah ditemukan, dan saat ini sedang bersama Raden Madiun di kerajaan Daha, termasuk tentang mereka yang sudah menikah serta memiliki putra yang bernama Raden Megatsi. Raja Keling dan permaisurinya berteriak dan menangis histeris, situasi dalam Bencingah Keling berubah menjadi mencekam. Raja Keling berlari seperti kuda, diikuti oleh permaisuri dan beberapa pembesar kerajaan Keling dan juga warganya menuju kerajaan Daha. Mereka berlari seperti dikejar musuh, tanpa henti, terus berlari, sampai akhirnya mereka pun tiba di kerajaan Daha. Dalam Bencingah kerajaan Daha waktu itu masih sedang berkumpul, Raja Keling yang tiba di tempat tersebut langsung sujud di hadapan putranya Raden Madiun, dan meminta maaf telah berusaha membunuh istrinya Denda Cilinaya. Raja Keling dan permaisuri memeluk erat anak mereka Raden Panji sambil menanyakan cucunya Raden Megatsi. "Di mana cucuku?" "Saya di sini kakek," jawab Raden Megatsi. Cilinaya yang melihat hal tersebut terlihat cemberut. Dia masih kesal dengan mertuanya yang telah berusaha membunuhnya. Tetapi dia tahu semua itu terjadi karena mertuanya tidak tahu kalau dirinya adalah putri Daha yang memang dijodohkan sejak mereka masih dalam kandungan. Raden Panji bersama teman-temannya Wirun, Togok, Semar, dan Andaga pun berbahagia. Semua saling memaafkan. Raja Daha dan Raja Keling merayakan kebahagiaan itu dengan mengadakan sebuah pesta selamatan sapu. Begitulah kisah tentang Denda Cilinaya yang tertulis dalam sebuah lontar yang ada di Lombok Utara bagian timur, yaitu di salah satu kampung adat yang ada di Bayan. Semoga kisah ini bisa memberikan hikmah kepada kita semua, terutama kalangan muda. Kehidupan memang banyak hal yang dibutuhkan, termasuk tahta dan jabatan. Tetapi tanpa semua itu kita masih tetap bisa merasakan kebahagiaan selama kita mampu bersyukur. Terima kasih karena telah mengikuti kisah ini sejak awal sampai tuntas. Mudahan kedepannya bisa mengangkat lagi tentang kisah-kisah yang ada di Lombok seperti kisah Rengganis dan lain sebagainya. Jangan lupa subscribe, like, dan share videonya. Terima kasih.